Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan channel Lintas Media. Selamat menikmati. Dengan masuknya bulan Ramadan, maka haram jasadnya untuk masuk neraka. Semoga dengan kita memperingati targhib Ramadan malam ini dengan takhtimul Quran, dengan sedekah yang kita keluarkan, dengan tahlil, dengan zikir yang kita baca, semoga termasuk ifrah, termasuk bagian orang-orang yang ifrah, berbahagia, sehingga Allah menyelamatkan jasad kita nanti besok di neraka. Allahumma amin. Rasulullah juga bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, yaqulullah ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbu." Ketika malam pertama bulan Ramadan, berarti besok. Kalau ditentukan besok, berarti besok malam pertama. Maka Allah berfirman, barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuh. Dan barang siapa yang mencariku, menghendakiku, aku akan menghendakinya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bihurmati Ramadan. Dan barang siapa yang meminta ampun dosa-dosanya kepadaku, maka aku akan mengampunnya dengan kehormatan Ramadan. Insya Allah, ini baru malam pertama saja, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan malam-malam yang selanjutnya? Wallahu a'lam. Fayamurullah ta'ala al-kiram al-katibin fi syahri Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanat. Lalu Allah memerintahkan malaikat kiram al-katibin, malaikat-malaikat sing mulya sing bagiane nyatet amal di bulan Ramadan ini untuk mencatat untuk orang-orang yang berbahagia ketika masuknya bulan Ramadan ini di malam pertama, untuk mencatat bagi mereka kebaikan-kebaikan. Wa la yaktubu alaihimus sayyi'at, dan tidak dicatat untuk mereka keburukan-keburukan. Wa yamhullahu anhum dzunubahum al-madiyah, dan Allah menghapus dosa-dosa mereka di masa yang lalu. Niki fadilah pertama di bulan Ramadan, malam pertama saja, insya Allah dosa kita sudah diampuni. Allahumma amin, insya Allah. Makanya enten satu hadis, lau ta'alamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Seandainya umatku itu tahu keistimewaan yang ada di dalam Ramadan, maka umatku itu kabeh podo arep-arep, umpomo kabeh setahun itu Ramadan. Iki sing ngerti fadilah, tapi berhubung ono sing gak ngerti fadilah, akhirnya ya aduh poso neh. Pegang gitu. Yang ini tidak ganti sih. Yang itu tetap nempel sih. Ini ganti gitu. Seandainya umatku itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan ini, maka mereka akan mengharapkan semua tahun, semua bulan itu dijadikan apa? Ramadan. Itu bagi sing ngerti. Sing orang ngerti yo aduh sambat nah, iki daganganku kepriye, iki penggaweanku kepriye. Makanya ulama salafus saleh dulu, ibu-ibu, bapak, ono bapak itu ora iki ya. Dulu itu salafus saleh 1 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah mengumpulkan saku, mengumpulkan sangu. Di sangu dikumpulno kanggo sangune Ramadan. Jadi mereka Ramadan itu dimanjakan untuk berzikir kepada Allah, puasa, ojo sampai muka gara-gara orang duwe napa sangu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Talil Quran yang pertama adalah orang yang membaca Quran. Kalau kita rindu seseorang, itu ada kemungkinan bertepuk sebelah tangan. Awake rindu wong dadak kono ora rindu. Iku jenenge apa? Bertepuk sebelah tangan. Ora PHP kok PHP. Bertepuk sebelah tangan. PHP. Ora muni. Karena kita merindukan, ternyata dia tidak. Tapi ini surga yang merindukan kita. Kalau kita dirindukan, apa yang dilakukan? Surga ini menjemput kita. Jadi besok kita itu nguwat siratal mustaqim, murung timik-timik, surga sudah menjemput kita. Allahumma amin. Siapa yang dirindukan surga? Yang pertama talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi khatmil Quran, saya menyimak dari awal. Alhamdulillah bacaannya ada yang bagus, tapi ada juga yang belum bagus. Baca panjang pendeknya, makhorijil hurufnya, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti ibu-ibu yang ada di negeri Formosa ini
nanti tetap masih ingin belajar Quran lagi. Terus bertumbuh bagaimana membenahi makhorijul hurufnya, dan yang paling pokok adalah mengetahui artinya, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Jadi Al-Quran itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu apa? Harus bisa membaca. Rugi seandainya ada orang Islam tapi nggak bisa baca Quran. Yang kedua, setelah bisa membaca Al-Quran, maka harus bisa memahami isi Al-Quran itu sendiri. Belajar lagi. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Setelah mengamalkannya yaitu mendakwahkannya. Wahafidhil lisan. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu orang yang menjaga mulutnya, bisa menjaga lisannya. Jadi gini Ibu, wong sing iso njaga lisane niku dimulyakne Allah. Termasuk bagian orang yang mulia adalah orang yang lisannya indah untuk didengarkan. Jadi ngomong sak ngomong iku sing apik. Umpama ngomong karo bojo ya sing apik, umpama ngomong karo santri ya sing apik, umpama ngomong karo tangga ya sing apik. Hafidhil lisan. Makanya dulu itu Mas Kim ada cerita. Ada seorang raja itu, salah satu menterinya itu meninggal, mati. Akhirnya karena raja ini butuh asisten, maka dia membentuk panitia. Pembentukan panitia penjaringan calon menteri. Akhirnya dibentuk panitia, 1.000 orang daftar. Setelah diseleksi tinggal 100 orang, setelah diseleksi lagi tinggal 10 orang, setelah diseleksi lagi tinggal 3 orang. Dan 3 orang ini usiane podo, pintere podo, gantenge podo. Sampai panitia ini bingung. Iki sing diterima sing ndi, kok podo-podo, pintere podo-podo, alime podo-podoan. Akhirnya panitia ini menghadap raja, baginda raja. Kalau zaman dahulu, ya di sana ada apa? Ini kami dari panitia baginda raja. Setelah menjaring dari 1.000 peserta, ini insya Allah dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali tentang bab hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini ada 3 calon menteri yang kami tidak bisa memilih salah satunya. Karena kecerdasannya sama, kegantengannya sama, kemudian kealimannya sama, akhlaknya sama, kezuhudannya sama. Ini mohon baginda raja sendiri yang memilih di antara ketiganya ini. Iya, kata baginda raja. Biar aku yang memilih salah satu di antara ketiganya. Akhirnya baginda raja masuk sebuah ruangan. Ketiga orang ini akhirnya juga dimasukkan ke ruangan itu, ditutup rapat. Yang pertama dipanggil oleh baginda raja. Hei si A, si Fulan. Injih baginda raja. Sampean kepingin jadi menteri? Injih baginda raja. Untuk tujuan apa? Khidmah. Untuk mengabdi terhadap agama dan bangsa. Tiba-tiba baginda raja itu perkara mangan sembokan, mbah perkara apa. Tiba-tiba baginda raja niki ngentut. Untute raja ya rada gedhe. Nek untute petani ya cilik, untute raja ya gedhe wong raja nentut. Raja nentut. Tut seperti itu. Akhirnya yang pertama ini ditanya. "Hei kamu, iya baginda raja. Kamu tadi mendengar apa?" Entut baginda raja. "Iya. Bagus, telinga kamu normal. Saya nggak mungkin punya menteri sing kupenge kopok." Nah terus? Ya baginda raja, ambune kepriye? Karena saking inginnya jadi menteri, yang pertama ini menjawab, "Maaf baginda raja, ambune entote panjenengan niku wangi. Beda dengan entote rakyat. Nah entote rakyat niku basin. Entote rakyat niku badeg, entote jenengan wangi. Saking pingine dadi menteri." Apa kata baginda raja? "Kamu tidak jadi menteri." "Kenapa baginda raja?" "Urung jadi menteri mbodoni wong." Keluar. Tinggal 2 orang. Yang kedua dipanggil lagi. "Hai kamu, ya baginda raja. Tadi kamu mendengar apa?" Entut baginda raja. "Bagus, telinga kamu normal." "Ambune kepriye?" Lah, karena dia tahu menjawab dengan bohong ditolak, maka saya harus menjawab dengan jujur. "Maaf baginda raja." "Ya. Piye ambune?" "Ambu entote panjenengan buatik." "Pergi kamu," kata baginda raja. "Kenapa baginda raja? Saya kan jujur." "Iya jujur, tapi gelak no aku." Gelak no aku.
Untut waduh, tinggal satu. Keluar kamu, tinggal satu. Iki keringetnya wasak jagung-jagung. Kamu tadi mendengar apa? Entut Baginda Raja. Nah terus baunya gimana? Cepat jawab. Ambune kepriye? Maaf Baginda Raja. Maaf piye? Irung kula pilek. Irung kula pilek. Bagus kamu jadi menteri, kamu jadi menteri. Ternyata hifdzul lisan, menjaga lisan itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi terhormat. Jadi apik eleke wong niku karek lisane. Tapi lisan sing apik ya kudu dibarengi nganggo akhlak sing apik. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafizil lisan. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang ahli membaca Al-Qur'an, yang kedua orang yang bisa menjaga lisannya, wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar, orang yang ahli bersedekah. Apalagi ini bulan Ramadan. Jadi wong ahli sedekah itu dirindukan surga. Sebaliknya wong medit itu dia jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Iku wong medit. Soalnya nek Mas Kim wis tau tak ceritani ya. Wong medit iku ora ana tobaté. Karena orang medit itu tidak tahu bahwa dirinya medit. Makanya tolong ibu-ibu yang ada di Taiwan sana, tolong ojo dadi wong medit. Perkara wong medit iku gak ning tobaté. Kalau syirik iku tobaté iku syahadat. Kalau zina dengan ranjam atau dengan dipukul. Kalau Ramadan istilahnya uzur, tobatnya dengan dikodok di waktu yang lain. Tapi nek medit, kurang rumangsa nek medit. Jadi ketika ada ayat-ayat pelit, ada pengajian pelit, mereka menyangka yang pelit itu orang lain. Makanya dulu itu ada cerita lagi. Enggak apa-apa Bu, nggih cerita. Iki nek nyeluk Bu to Mbak ya. Akhwat ngono ya. Ukti. Enggak, ini bahasa Taiwannya apa ya Mbak-mbak itu? Wes kok Mbak Bro piye ya ora lah. Ya. Gimana ya ibu-ibu sajalah, ibu-ibu saja. Jadi dulu itu ada seseorang yang kebingungan karena salah nazar. Kebingungan karena apa? Salah nazar. Nazar apa? Ada orang itu matur sama Pak Yai saya itu bingung Pak Yai. Bingung kenapa? Saya telah bernazar dan saya bingung. Lah nazar apa? Saya itu telah nazar mau bersedekah kepada anaknya setan. Lah saya bingung mencari anaknya setan itu kemana? Saya nggak ngerti. Loh piye ceritanya kok iso goleki anaknya setan? Gini loh Pak Yai. Saya itu sakit 3 tahun. Setelah sakit 3 tahun nggak sembuh-sembuh, saya bernazar kepada Allah, ya Allah seandainya sakitku ini sembuh, aku bernazar untuk bersedekah kepada masjid, berinfak kepada masjid senilai sekian miliar. Cara kene 5 miliar. Cara apik, masjid sing paling apik dhewe sak kecamatan. Bareng saya bernazar seperti itu Pak Yai, ternyata nggak sembuh. Tahun berikutnya pada tahun yang keempat, aku bernazar lagi. Seandainya tahun ini sakitku disembuhkan oleh Allah, aku ingin bernazar memberi santunan anak yatim senilai 5 miliar. Enggak sembuh. Tahun kelima, nazar iki amuan. Perkara bangun masjid ya ora mari, nazar anak yatim ya ora mari, akhirnya amuan. Ya Allah, saya bernazar kalau tahun kelima ini penyakitku sembuh, aku bernazar sedekah ning gone anake setan. Sedekah ning gone anake setan. Ya sakniki jadak waras. Lah ketika sembuh saya ini bingung Pak Yai, anake setan iku ning goleki ning ndi? Oh, anake setan iku kathah kata Pak Yai. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Iku ayat-ayat sing nerangno tentang perilaku-perilaku sing saka ngene setan, peranakane setan. Tapi sampean ngene ae. Sampai nek sedekah ning gone anake setan iku goleki wong 3 ae. 1, tukang mabuk. Nomor 2, tukang zina. Nomor 3, wong sing medhit. Golek ana wong 3 iki, sedekahmu kekno wong 3 iki. Kok nazarmu terlaksana. Nggih Pak Yai sembah nuwun, goleki preman sing tukang mabuk. Oh, di sana, di seberang desa sana ada pemabuk. Tatone gede, awake cilik.
Tatone gede, awake cilik. Lah terus dicari. Oh, ketemu, bawa mobil ke sana, ada uang 5 miliar di dalam mobil, mengatakan, "Pak, sampean sing jenenge Fulan." "Ya, Mas, ada apa?" "Gini, saya itu bawa uang 5 miliar, Pak. Kanggo sampean. Ning jero mobil kula ana uang 5 miliar, tak kekno sampean." "Ijim-ijim dhisik. Kok sampean hidup-hidup kok iso ngekek 5 miliar? Jangan-jangan ini nanti Gratifikasi. apa ora? Apa nek ngarani? Ora tumbal. Sebuah. Cuci uang, pencucian uang. Tahu-tahu nanti saya tahu-tahu ditangkap polisi. Gini loh Mas, tak ceritani. Saya itu sakit 3 tahun, nazar bangun masjid gak sembuh. Kemudian nazar lagi bantu anak yatim gak sembuh. Akhirnya saya nazar kalau saya sembuh, saya mau bersedekah terhadap anaknya setan. Terhadap anaknya setan. Lah terus akhirnya sembuh. Lah terus saya tanya Pak Yai, siapa anaknya setan itu? Kata Pak Yai, sampean iku tukang mabuk. Lah tukang mabuk iku jere Pak Yai anake setan. Berarti sampean iku anake setan iku ana duit 5 miliar. Karo preman ki moro dicengkiwing piye nek muni? Saya itu gini-gini lah masih punya harga diri Mas. Wong cibok arani setan radoyan duitmu. Bawa pulang sana. Pulang. Ternyata pemabuk pun masih punya harga diri. Akhirnya uang ini dibawa ke pelacur. Di sana ada pelacur. Bawa uang 5 miliar dibawa ke pelacur. "Mbak, sampean sing jenenge iki?" "Ya Mas, ada apa?" "Ini saya bawa uang 5 miliar Mbak." "Lah untuk apa ini?" "Ya untuk sampean." Kok jangan-jangan ini aku moro-moro kecekel polisi gara-gara ini pencucian uang." "Enggak Mbak, ini murni uang saya Mbak." "Gimana ceritanya kok sampean ngasih aku uang 5 miliar? "Gini loh Mbak, saya itu sakit 3 tahun, nazar bangun masjid gak sembuh, nazar memberi anak yatim gak sembuh, bareng nazar ngekei anak setan sembuh. Lah terus Pak Yai, sampean iku anak setan. Perkara pelaku zina." "Piye nek muni?" Marah ini, pelacur ini marah, gue waris digodak, kabur. Tinggal satu, siapa? Wong Medit. Tanya-tanya, "Oh di sana ada Pak Haji, itu Haji sudah 5 kali, tapi tetangga kanan kirinya masih miskin." "Oh itu orang paling ngedit nih, cara Jawa nunggu. Jitoke kerong era kaprah. Jitoke kerong era kaprah Pak Haji." Akhirnya ke sana bawa uang 5 miliar. "Pak Haji, sampean sing jenenge Pak Haji iki?" "Iya Mas, ada apa?" "Alhamdulillah Pak Haji, ini saya bawa uang 5 miliar Pak Haji untuk panjenengan." Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah, orang yang sakit ini, yang nazar ini bingung. Yang sana-sana tadi lu tanya, "Ini uang apa?" Ini Pak Haji langsung alhamdulillah. Pak Haji nggak tanya ini uang apa. "Oh iya Mas, ini duit apa? Aku nek wis roh duit lali Mas modele." Gini Pak Haji, saya itu sakit 3 tahun, nazar bangun masjid, gak sembuh, nazar ngekei anak yatim gak sembuh, bareng nazar ngekei anak setan sembuh. Lah kula tanglet Pak Yai, termasuk anak setan iku wong sing medhit. Lah terus wong-wong sampean niku sak medhit dhewe sak kampung. Berarti sampean niku anake setan. Jere Pak Haji piye nek jawab? "Piye Mas? Anake setan." "Ora apa-apa Mas." "Ora apa-apa. Masih aku mbok arani bapake setan, buyute setan, canggahe setan, ora apa-apa. Penting duwite gorene. Ya Allah. Ternyata orang yang pelit itu orang yang tidak punya harga diri, telah dibutakan matanya oleh harta. Makanya orang-orang yang mutimil ji'an, orang-orang yang memberi makan, orang yang ahli bersedekah, itu orang yang dirindukan surga. Yang keempat, waso'imina fi syahri Ramadan. Yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. 4 golongan inilah orang yang dirindukan surga. Semoga kita termasuk bagian dari keempat ini. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab itu pernah ngendika, pernah dawuh bahwa Rasulullah pernah bersabda begini. "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan wa taharraka fi firashihi wa taqallaba min janibin ila janib, yaqulu lahu malakun kum barakallahu fika wa rahimakallah."
Ketika salah satu di antara kalian itu ngelilir dari tidurnya. Ngelilir itu apa? Bahasa Indonesia. Oh ya, terbangun ya. Ketika dari salah satu kalian itu terbangun dari tidurnya di bulan Ramadan. Kemudian mulak malik, maksudnya sisih kiwa, sisih tengen, janibin ila janibin, kemudian dia itu mulak malik, maka malaikat itu datang kepada dia. Malaikat ini mengatakan, kum barakallahu fika. Hai, orang mukmin, sekarang adalah bulan Ramadan, berdirilah kamu, Allah memberkahi hidupmu. Wa rahimakallah, dan hidupmu akan diberi kasih sayang oleh Allah. Akhirnya orang ini kemudian bangun. Fa'idha qoma biniyatis sholati yada'u lahu al-firash. Ketika dia bangun dari tempat tidurnya dengan niat untuk sholat. Jadi besok kalau Ramadan, malam misalkan jam 2:30, kita bangun dengan niat untuk sholat dan mengerjakan sahur. Maka firosh itu coro basa Jenegoro kasur. Kasur, nek basa Indonesia apa? Spring bed ora. Tempat tidur itu apa? Yes, pok ranjang dipanis pokoknya bangsa ngono kuwi. Firas paham nggih? Nggih. Kula kuwatir nek ora paham. Maka Firas ini mengatakan Allahumma a'tihil firas al-marfu'ah. Ya Allah, dia meninggalkan tempat tidurnya untuk mengerjakan sholat, untuk mengerjakan sahur. Semoga orang ini diberi firas al-marfu'ah, diberi ranjang yang ditinggikan, permadani yang ditinggikan. Allahumma amin. Makanya nek ngertangi turu aja kok klimbrak-klimbruk, langsung semangat. Ini nanti kita diberi ranjang yang terbaik di surga. Wa idza labisa thawbahu yad'u lahu athawb wa yaqulu Allahumma a'tihi min hulalil jannah. Ketika kita bangun dari tidur di malam bulan Ramadan, kemudian kita memakai baju, maka baju ini mendoakan kita. Ya Allah, semoga orang ini diberi perhiasan-perhiasan surga. Allahumma amin. Masya Allah. Wa idza labisa na'lahi tad'u lahu na'lah. Ketika kita memakai sandal, sandal itu telumpah. Terumpah. Bahasa Taiwannya apa? Terumpah. Sandal, nuwe paham ya sandal. Ketika seseorang yang malam hari di malam Ramadan itu memakai sandal, maka kedua sandal ini mengatakan Allahumma tsabbit qadamaihi 'ala sirat. Ya Allah, tetapkan kedua telapak kakinya untuk melewati sirat. Ibu sekalian, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa malam-malam Ramadan yang penuh keberkahan itu tidak ada satupun benda yang kita sentuh yang tidak mendoakan kita. Sandal yang kita pakai mendoakan kita, baju yang kita pakai mendoakan kita, kemudian ranjang yang kita tempati mendoakan kita. Wa idza tawadda'a yad'u lahu al-ma', bahkan ketika kita wudu, air ini mendoakan kita, Allahumma thahhirhu minadz-dzunubi wal khotoya. Ya Allah, air ini mendoakan kita. Ketika kita wudu, air mendoakan, ya Allah, sucikan dia dari segala dosa dan kesalahan. Tidak ada satupun benda yang kita sentuh di bulan Ramadan kecuali mendoakan kita. Wa idza qama ila sholati yad'u lahu al-bait. Ketika kita sholat di malam bulan Ramadan, rumah seisinya ini berdoa. Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hafratahu. Ya Allah, luaskan kuburnya. Berikan cahaya untuk tempat tinggal lubangnya di kubur nanti. Wazid rahmatahu, dan tambahilah kasih sayangnya. Akhirnya Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Ini fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Semoga kita nanti dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan walaupun dalam keadaan bekerja. Allahumma amin. Masya Allah. Ada satu hadis lagi. Ini cerita dari hadis qudsi. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada 1-2 pertanyaan tentang Ramadan ini. Biar ada interaksi. Karena nggak melihat orangnya, nggak ada jamaahnya. Ini cara bahasa Arab hatif. Hatif itu ono swara tapi tanpa rupa. Swara tanpa rupa itu cara wong Jawa ya balik entut, balik ya swara tanpa rupa. Mungkin ada 1-2 pertanyaan Ibu, nggak apa-apa sebelum kita lanjutkan membaca beberapa hadis yang lain tentang fadilah Ramadan. Monggo Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Apa namanya? Najib. Ya monggo dibuka 2 pertanyaan.
Yang ditanyakan nomor badannya. Kalau nggak ada dilanjutkan ceritanya lagi. Enggak dilanjut rumian apa? Mungkin masih merangkai kata yang pas. Oh, nggih, siap. Seperti pujangga saja ya. Sesungguhnya Ramadan itu datang di besok di hari kiamat. Ramadan itu besok datang di hari kiamat, fayasjudu baina yadayillah. Ramadan ini berbentuk sesuatu yang sangat indah, sujud kepada Allah dan mengucapkan. Kemudian Allah berfirman kepada Ramadan, ya Ramadan sal hajatak. Hai Ramadan, engkau telah bersujud kepadaku dengan seindah-indahnya sujud. Memintalah apa hajatmu wahai Ramadan. Fakhud biyadi man arrafa haqqaka. Dan ambillah, peganglah tangan seseorang yang mengetahui hakmu, wahai Ramadan. Akhirnya Ramadan ini bukan Ramadan orang ya. Ya, bulan Ramadan itu besok di hari kiamat. Itu berputar-putar di perataranya kiamat, fil arasat. Pelataran kiamat, Ramadan ini berputar-putar mencari orang-orang yang memuliakan Ramadan itu. Kemudian Ramadan ini fayaqifu baina yadillah. Ramadan ini sowan di depannya Allah. Dan Allah berfirman, ya Ramadan, madza turid? Wahai bulan Ramadan, apa yang kamu kehendaki? Akhirnya Ramadan ini menjawab, bulan Ramadan uridu an natawajjahu bidajil waqar. Ya Allah, aku mengharapkan agar engkau sudi memberikan mahkota dengan mahkota keagungan. Akhirnya Allah memberikan Ramadan ini dengan 1000 mahkota. Summa yashfa'u fi sab'ina alfan min ahlil kabair. Kemudian Allah memberi pertolongan di setiap 70.000 dari orang-orang yang ahli dosa besar. Ramadan ini memberikan syafaat, memintakan pertolongan kepada Allah 70.000 dari orang-orang yang melakukan dosa besar, dari orang yang memuliakan Ramadan. Makanya yang pernah berzina, yang pernah melakukan riba, yang pernah berani kepada orang tuanya, yang pernah ghibah, yang pernah melakukan semua dosa besar. Ini kesempatan besar kita untuk memuliakan bulan Ramadan, agar besok Ramadan ketika bersujud kepada Allah, awake iki dijalukno sepuro kalih Allah, termasuk 70.000 golongan min ahlil kabair sing disepuro Allah. Allahumma amin. Tsumma yuzawiju bi alfi haura amin kulli haura sab'una alfa wasiyah. Sumayar kubu al buruk fayaqul ta'ala madza turid ya Ramadan. Akhirnya Ramadan ini juga memberikan bidadari-bidadari 1000 bidadari kepada orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan. Dibagi-bagi setiap 70.000 terhadap orang-orang yang memuliakannya. Kemudian Ramadan ini naik buruk. Kemudian Ramadan mengatakan, Allah berfirman, madza turid ya Ramadan. Apa yang engkau kehendaki ya Ramadan? Akhirnya Ramadan ini mengatakan, ya Allah, anzilhu bijiwari nabiyika. Ya Allah, tempatkan kami di sebelah, di sisi nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keistimewaan tiyang ingkang purun nglampahi poso wulan Ramadan niku, benjing kula jenengan saged ngadhep Kanjeng Nabi, sowan dateng Kanjeng Nabi, nyuwun pirsa dateng Kanjeng Nabi, nyuwun barokah dateng Kanjeng Nabi, akhire kula jenengan dipun tulungi Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Masya Allah. Yuk, target Ramadan iki diisi pokoknya seneng karo Ramadan. Aja sampai seneng karo Ramadan kalah karo seneng karo menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kula jenengan dadi wong mukmin nalikane Ramadan iki yang perbanyak adalah 1 berzikir kepada Allah, 2 membaca Al-Qur'an. Ngakeh-ngakeh nama Al-Quran, ngakeh-ngakeh napa zikir. Gusti Allah dawuh pada Nabi Musa. Qala ta'ala li Musa alaihissalam inni u'titu ummata Muhammadin nurain kaila yadurruhum zulumatan. Gusti Allah dawuh ning gone Nabi Musa. Hei Nabi Musa, sesungguhnya aku memberikan umat Muhammad 2 cahaya. Untuk apa aku beri 2 cahaya? Agar tidak ada 2 kegelapan untuk mereka. 2 kegelapan tidak membahayakan untuk mereka. Nabi Musa tangkrut kalih Allah. Man nurani ya Rab. 2 cahaya itu apa ya Rab? Gusti Allah jawab, Nuru Ramadan wa nurul Quran. Gusti Allah jawab, 2 cahaya itu adalah nurnya bulan Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Terus Nabi Musa mangsulin alih, wa madzulumatu ya Rab. Wa madzulumatan ya Rab.
Gusti, kegelapan dua itu apa? Dua kegelapan. Gusti Allah jawab, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Dua kegelapan itu adalah gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. Ibu-ibu pejuang devisa di negeri apa dik mang jenenge? Formosa. Aku ilingku Jamilah aja. Formosa itu elok, cantik, Jamilah. Ibu-ibu majelis taklim Hasanah on air, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Soalnya dengan Allah ini memberi dua cahaya. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Cahaya Ramadan akan menghilangkan gelapnya kubur. Cahayanya Al-Quran akan menghilangkan gelapnya hari kiamat. Maka ini mumpung bonus gede-gedenan, bonus besar-besaran, yuk kita semangat. Nah terus yang dilakoni nopo nalikane wulan Ramadan iki? Dalam sebuah hadis Rasulullah dawuh man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu taala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Sapa wong nekani majelis taklim ing dalam bulan Ramadan, Allah mencatat baginya setiap satu langkah seperti ibadah 1 tahun. Yang pertama ketika bulan Ramadan hadiri majelis taklim. 1 langkah hadir di majelis taklim di bulan Ramadan podo karo ibadah setahun. Ayo disiapno majelis taklim apa sing pengen dihadiri. Tapi ning Taiwan iki ketoke yo on air. Oh, majelis. Lah itu pahalanya biar nanti malaikat dan Allah yang ngatur ya. Ini hadir itu artinya mendatangi majelis ilmu dengan datang. Itu setiap 1 langkah itu sama halnya dengan setahun kita ibadah pahalanya. 1 langkah. Lah nek Pak Pra dari Bojonegoro kota ke Mayangkawis Pondok Khosinatul Abrar. Wah. Iku puluhan ribu tahun Pak Pra. 1 kali insyaallah. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, besok kata Rasulullah orang itu yang menghadiri majelis taklim di bulan Ramadan dia akan bersamaku di bawahnya ars. Yang pertama Ibu jangan lewatkan majelis taklim ketika di bulan Ramadan. Yang kedua wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan atallahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tumla'u min ni'amillah. Barang siapa yang melanggengkan sholat jamaah di bulan Ramadan, Allah akan memberinya setiap 1 rakaat diberi kota yang penuh dengan kenikmatan. 1 rakaat diberi kota yang penuh kenikmatan. Masya Allah. Oh, fadilah sholat jamaah di bulan Ramadan. Ya awalnya terus jadi wali kota ya. Enggak. Jadi cukup dengan kita melanggengkan sholat jamaah di bulan Ramadan, kita sudah jadi wali kota yang diberi kota 1 kota penuh dengan kenikmatan. Ini yang jamaah Hasanah on air ini mungkin jamaah sholatnya di mana ya? Nanti kita akan sharing. Kalau nggak bisa lagi wa mambarra walidayhi fi Ramadan yanalu nazarallahi birrahmah. Barang siapa di bulan Ramadan ini berbuat baik kepada orang tuanya, maka Allah memberikannya nazarallah birrahmah. Allah melihatnya dengan pandangan rahmat. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku yang menanggungnya di surga, kata Rasulullah. Ibu, beri hadiah untuk bapak ibu yang di rumah. Walaupun jenengan luar negeri, berilah hadiah untuk bapak ibu Anda di rumah. Yang masih hidup, beri. Misalkan pemberian terbaik apa? Agendakan. Ustadz, bolehkah berupa pahala? Boleh. Berupa materi? Boleh. Misalkan seperti ini. Aku khusus gajiku 1 minggu ini, aku kasihkan kepada kedua orang tuaku. Untuk wakaf di pondok misalkan, untuk bangun masjid misalkan, untuk kebaikan-kebaikan apa misalkan. Misalkan, Bu ini 1 juta Bu. Ya nduk. Iki tak paringno sampeyan. Nek sampean butuh kebutuhan, nyuwun aku Bu, tapi sing 1 juta iki tak nggo wakaf ning pondok ya. Tak gawe bangun masjid ya, gitu. Itu menjadi hadiah yang terbaik untuk bapak ibu panjenengan yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, ya diperbolehkan dan baik. Cuma sebaik-baiknya sedekah yang kita berikan kepada orang tua itu ketika masih hidup. Kalau sudah mati, diberikan papa itu juga baik. Tapi jaraknya itu Masya Allah terpaut jauh. 1 miss call, Ibu, 1 miss call ketika masih hidup itu lebih baik daripada 100 miss call ketika sudah meninggal.
Jadi misalnya jenengan Ramadan iki sedekah kanggo bapak ibu 100.000, bapak ibu sampane jek urip, iku luwih apik tinimbang 10 juta tapi bapak ibu pun meninggal. Misalnya sedekah 10 juta untuk bapak ibu tapi pun meninggal, iku padha karo sedekah 100.000 tapi bapak ibu jek urip. Ayo, mumpung bapak ibu masih hidup, kita kasih apa? Kalau sudah meninggal, kita berikan sedekah yang terbaik. Siapa yang berbuat baik? Kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, ditanggung surganya oleh Rasulullah, dan dia diberi penglihatan rahmatnya Allah. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Barang siapa dari perempuan yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan, maka baginya pahalanya Maryam dan pahala Asiyah. Bojomu kandhani, cari ridhonya suami. Makanya megengan iki tidak sekedar bersedekah ibu nggih, tidak sekedar tahlil, kirim doa. Megengan ini adalah masa menyelesaikan masalah sebelum datangnya bulan Ramadan. Tolong sing tasik gadah unek-unek karo bojo, dan di WA, dan di telepon minta maaf. Bapak, minta maaf Bapak. Mungkin saya punya salah sebelum datangnya bulan Ramadan. Bojomu yo njaluk sepuro mungkin. Alhamdulillah. Jaluk sepuro ning bojo lanang. Wa man qada hajata akhi al-muslim fi Ramadan qadallaha ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Ini yang penting lagi. Barang siapa mencukupi kebutuhan saudaranya muslimnya di bulan Ramadan, Allah akan mencukupi 1000 kebutuhannya besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat itu banyak pekiwuh. Banyak rintangan. Ribuan rintangan. Lah, kalau ingin selamat dari rintangan itu, selesaikan urusan orang muslim di dunia ini. Sing butuh duit, takoki butuh duit, ora tak kei nyoto, tak kei. Sing butuh tenaga, ayo tak bantu. Sing butuh membantu itu tidak sekedar uang. Ada orang curhat kita dengarkan, keluh kesahnya kita dengarkan. Kalau nggak bisa ngasih uang, dengan kita memberi pendengaran. Atau ada orang minta ditausiai, ada orang hatinya gelap, njaluk dituturi, yo tuturi sing apik sehingga iso guyu, bisyarah. Jadi sing pertama apa Kim? Ngrungokno, bareng ngrungokno ngayemno wong, bareng ngayemno wong lagi sedekah duit sak piturute. Nah, jangan sampai kita tidak melakukan apapun untuk orang lain. Makanya Ibu yang ada di negeri kok kincir angin. Negeri apa di Formosa. Negeri uang lah sebutannya yo. Negeri Formosa. Kalau hari ini Anda sedoyo masih punya kegelisahan, ngerti-ngerti aku kok sumpah kena opo, ngerti-ngerti kok aku sumpah kena opo, tahu-tahu saya kok sedih hati kenapa padahal nggak melakukan apa-apa. Jangan-jangan hari ini Anda belum berbuat baik untuk orang lain. Belum melakukan sesuatu untuk orang lain. Mungkin sehari penuh ini kita melakukan untuk diri kita sendiri. Belum melakukan orang lain. Maka kunci bahagia apa? Bahagiakan orang lain. Maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan. Mungkin sebelum